sekolah tingkat ranting NU dan seluruh anggota dalam posisi strategis. Juga seluruh anggota NU yang akan menjadi pengurus Panitia NU. Ada juga pelaksanaan PPWK. Jadi PPWK diikuti oleh seluruh jajaran Suriah baik PWNU maupun bergerak dan semua itu sudah terbentuk. Dan juga kami menginstruksikan kepada MBJ agar supaya MBJ itu mereformasi ranting-rantingnya. Juga alhamdulillah dari 11 kecamatan, 11 MBJ itu sudah melaksanakan apa itu reformasi ranting-ranting, dan juga kami memerintahkan untuk membuat KAR, artinya kelompok anak ranting. Alhamdulillah dari beberapa desa sudah mulai membentuk dan sudah ada yang terbentuk, seperti halnya di Kecamatan Leces dan juga di Kecamatan Sumberasih. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu kami melakukan turba ke MBJ. Alhamdulillah masih dapat 6 MBJ ya, dari 11, karena setelah kami di BA untuk menjadi BJ, setelah itu ada pandemi 19 itu sehingga acara tertunda. Baru saja kami mulai, alhamdulillah sudah dapat 6 MBJ. Kemudian pada waktu kami turba, kami membawa 4 program yang kami tawarkan atau yang kami berikan kepada pengurus MBJ. Antara lain program yang pertama adalah pengkaderan. Alhamdulillah pengkaderan di DJ Probolinggo itu berjalan, yang sampai saat ini kami sudah 6 kali, maunya ke-7 insya Allah tanggal 10 dan 12 yang akan datang. Kemudian selainnya itu dilakukan oleh BJ yang lama, sehingga sampai sekarang Probolinggo masih melakukan pelaksanaan pengkaderan sebanyak 12 kali, yang jumlah yang terperkapil saat ini insya Allah sekitar 850 kader kita yang ada di Kabupaten Probolinggo. Kemudian yang selanjutnya ada kendala ya, pada waktu kami melaksanakan pengkaderan itu, kendala kami yang pertama adalah instruktur kami yang di kabupaten itu punya satu, sehingga setiap acara PKP itu kami selalu menghubungi dari wilayah, sehingga agak lambat. Kadang-kadang dari wilayah itu sampai double 3 atau 4 tempat. Maka dari itu kami selaku pengurus BJ memohon kepada PW apabila ada pengkaderan tentang instruktur berhasil membebaskan beberapa lahan untuk perluasan lembaga pendidikan, yaitu di MBI Kasri dan MTS Mandiri serta MTS Nusantara. Dan di LP Ma'arif juga kami merintis pembentukan satuan penjamin mutu internal serta penguatan sistem informasi manajemen di bawah Dirjen Ma'arif Kota. Kemudian kami bahwa ada kaderisasi yang harus dilakukan oleh pengurus, yaitu apa? Madrasah Kader Nahdlatul Ulama, dan itu 3 PJ belum melaksanakan. Maka kami berharap ini sesuai dengan kesepakatan dan sesuai dengan hasil rapat bahwa sebelum konferensi PWNU tahun 2023 semua PCNU harus sudah melaksanakan MKNU. Apabila yang belum, konsekuensinya hanya bisa menjadi peninjau di konferensi. Nah, usulan kami mungkin supaya praktis dan efektif itu tidak apa-apa digabung dari tiga PCNU ini, asalkan nanti penataannya
ditata yang seefektif mungkin dan sebaik mungkin. Saya contohkan di Banyuwangi, itu dulu MKL-nya MKNU massal, pesertanya Malati. Sekian banyak orang dapat berkah karena khidmah kepada NU, sangat banyak. Tapi ada 1-2 juga yang khianat kepada NU, akhirnya juga kualat. Karena memang ini pendirinya, pemiliknya, komisarisnya lah. Ini para wali. Syekhona Khalil siapa yang nggak mengakui kewaliannya? Di sini Mbah Hasan Genggong siapa yang nggak mengakui kewaliannya? Mbah Zaini Paiton siapa yang nggak mengakui kewaliannya? Mbah Hashim, Bawa, Mbah Bisri, semua orang mengakui kewaliannya. Dan yang lain-lain. Di Malang tokoh-tokoh NU rata-rata zawu karomah, rata-rata punya karomah. Yang di Singosari Mbah Tohir, makamnya juga keramat. Yang di Malang Selatan Bayi Said Ketapang, muridnya pada menjadi kiai. Yang di Kota Mbah Yahya Gading, itu juga mindawi karomah, karomahnya luar biasa. Lalu yang dari Habaib Al-Habib Abdul Qadir bin Faqih dan putranya Al-Habib Abdullah bin Faqih yang digelari Al-Muhaddis Al-Muslim oleh Al-Azhar, itu dulu menjadi Khatib Suriah PGNU Kota Malang. Karomahnya juga luar biasa. Jangan main-main dengan NU, ayo berkhidmah dengan semampu-mampunya, seikhlas-ikhlasnya. Insya Allah Allah akan membarokai hidup kita, membarokai keluarga kita, membarokai anak-anak dan murid-murid kita. Amin. Yang pertama itu, monggo nawaitu khidmah lillahi, khidmah lillahi, tanpa berpikir saya mendapat apa, yang jelas dibarokai, diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para pengurus hadirin rahmatullah, kami mohon untuk Probolinggo Raya, kota kabupaten istilahnya, kota, kabupaten dan keraksaan, sekiranya demi efektivitas organisasi, kerjanya efektif, produktif, menghasilkan, sekiranya ada yang wafat perlu tambal sulam, ada kalau dari absen kehadiran, ada yang enggak aktif sama sekali, lalu perlu ditambal sulam, atau mungkin kena masalah yang tidak mungkin karena yang bersangkutan harus konsentrasi, beberapa orang top dosen atau kajian dengan NU. Nah, karena di mana-mana marak maulid, marak manakib, marak rotib yang benderanya maaf-maaf bukan NU, yang kadang-kadang mereka juga menghadirkan penceramah mubalik yang kontra NU. Mohon Ansor, Rijalun Ansor mana ini? Rijalun Ansor. Rijalun Ansor mulai tingkat ranting menghidupkan rotib sintuduror atau salawat tiba plus istighosah. Acaranya itu sudah Rijalun Ansor ngundang masyarakat, terus dihidupkan pakai umbul-umbul NU, pakai bendera NU, syiar NU. Sekiranya peranting sudah jalan, lalu 2 bulan sekali apa, masing-masing ranting dikumpul di lapangan mana, setingkat MBC, setingkat kecamatan, setahun sekali kumpul setingkat PDJ. Saya yakin kalau itu bisa dikoordinir, kalau itu bisa dimasifkan, dimasarkan, kegiatan NU, berbendera NU, mensiarkan NU, jumlahnya nggak kalah, bisa puluhan ribu. Orang awam itu nggak begitu tahu fulan-fulan itu siapa. Orang awam tahunya bendera apa, amaliyahnya Ahlus Sunnah, benderanya non NU, mereka nanti masih Syafi'i,
Mereka Asy'ariyah, Maturidiyah, tapi moh NU. Nah, ini bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sakit ya? Mensiarkan ini. Mohon digiatkan kegiatan-kegiatan agama, amal-amaliyah agama, jamaah-jamaah, tahlil atau apa-apa berbendera NU. Kalau perlu tahlilan di kampung yang kebetulan pengurusnya NU, setiap tahlil akan tahlil di depan rumahnya ditancepilah bendera NU 2 apa 3. Ini. Biar orang tahu ini acaranya NU. Yang asli program organisasi itu LI, Lailatul Ijtimah. Biasanya pun sing rawuh gede lah LI. Tahlilan banyak, sholawatan banyak yang rawuh, tapi sayang bukan bendera NU. Makanya kami ingin amaliyah NU, capnya juga NU. Saya kira syiar, tentang syiar itu penting sekali. Di beberapa kota, maaf ya ini, Muhammadiyah itu di berbagai statement pernyataan termasuk Amin Rais itu sudah menganjurkan tahlilan. Di kota-kota yang masyarakatnya campur antara NU non NU, karena Amin Rais menganjurkan tahlilan, ketika masyarakat ini tahlilan, mereka nggak mau itu di branding NU, mereka nggak mau itu diatasnamakan NU. Ini masyarakat, ini RT, bukan soal NU. Wong Pak Amin Rais juga menganjurkan tahlilan. Nah, saya khawatir lama-lama amaliyah NU ini sudah tidak bisa dimerki NU. NU nggak bisa merintah mereka, NU nggak bisa menginstruksi pada mereka, NU nggak bisa mengkondisikan mereka, dan ini jadi payah. Putus antara grassroots, putus antara umat dan pengurus, putus antara jamaah dan apa ini? Antara jamaah dan jamiyah, putus antara isi dan casing, dan itu bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masih tentang syiar, di samping syiar amal dengan bendera NU, saya kepingin semua masjid-masjid yang memang NU, mbok di depannya itu dipasang papan nama Masjid NU Nurul Huda Muneng. Nah iyalah Masjid NU Nurul Huda Tanjung, Masjid NU Nurul Huda Gending, dan seterusnya harus ada tulisan NU. Kalau sertifikatnya dari BPN wakaf NU sudah terbit, ditulis di situ Masjid NU Nurul Huda bla bla bla, nomor registrasi dari BPN nomor sekian, aman, plus syiar. Nanti misalnya ada orang salafi apa tahu-tahu masuk di imaman, imamannya apa? Masuk di pengimaman, masuk di mihrab ngimami, siapa makmum dia? Oh, nggak boleh. Ini masjid NU. Kalau nggak ada tulisan begitu dianggap masjid umum, dan mereka masuk ngotot bilang ini wakaf milik Allah, bukan milik NU. Mana ada wakaf di NU? Nggak ada. Yang ada wakaf lillahi ta'ala. Mereka bisa begitu. Nah, masyarakat jamaah nggak bisa berkutik. Lain kalau resmi dimerki Masjid NU Nurul Huda. Jamaah yang awam bilang, Mas gak oleh kon dudu NU. Mana? Sekiranya mungkin monggo diinstruksi
PCPC membuat instruksi ke ranting-ranting. Mohon semua masjid, musola di depannya diberi papan nama musola musola NO Sabilillah gitu. Terus begini, sekiranya mungkin juga mbok ya pengurus NU itu di depan rumahnya tulisi ketua ranting NU apa, pakai papan Katib Suriah ranting NU mana, Suriah ranting NU mana, pimpinan muslimat ranting NU mana, ada papan nama di depan rumah masing-masing. Kalau satu desa pengurus ranting NU-nya menancapkan papan semua, pengurus muslimatnya menancapkan papan nama semua, ansornya, fatayatnya, ibnunya juga, maka sak desa itu minimal ada 60 papan nama. Semuanya bertuliskan ranting NU apa, ranting ibnu apa, dan seterusnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sama melihat LDII, jamaahnya nggak banyak. Di desa ada 2 orang LDII, ya ada 2 papan nama. Ada 10.000 warga NU, nggak ada papan nama. Ayo kita siarkan. Apa siar itu termasuk ibadah? Loh, gimana sih? Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mengagung-agungkan, mensiar-siarkan agama Allah itu termasuk takwa Allah, termasuk takwa kepada Allah. Nomor 3 itu. Nomor 4 untuk yang di perkotaan, kota sini, kota kerasaan, pokoknya kota. Di perkotaan itu rawan dimasuki kelompok-kelompok lain. Kalau di desa rata-rata full NU, tapi di kelurahan kota misalnya ada 4 masjid, nanti biasanya ada 1 masjid non NU. Di kota rata-rata seperti itu. Nah, karena di kota itu kondisinya seperti itu, campur antara NU non NU dan non NU-nya agak kuat. Saya pesen, mana yang kota ini? Kota. Ini kota. Oke. Panjenengan dengan muslimat, mungkin juga dengan fatayat, melakukan mapping. Adakah kelurahan di kota Probolinggo yang belum ada TK muslimatnya? Sekiranya ada 1 saja kelurahan yang belum ada TK muslimatnya, segera koordinasi dengan muslimat dan berupaya mendirikan TK muslimat, TK NU, TK muslimat. Pertama, mendoktrinkan akidah itu TK. Pertama, mendoktrinkan niat sholat, usoli apa tanpa usoli, itu TK. Pertama, diajari niat wudhu, itu TK. Pakai nawaitu atau tanpa nawaitu. Kalau yang banyak TK-nya orang lain, maka yang pertama-tama mengenalkan agama kepada masyarakat itu orang lain. Dan mereka bibit. Mereka sekarang umur 5 tahun diajari nggak boleh usul, diajari nggak boleh wiridan, diajari nggak boleh nawaitul wudu'a. 25 tahun dari sekarang mereka umur 30 sudah jadi manusia, sudah jadi mengurus. Sekali lagi, bagi kami jangan ada pertahanan benteng yang jebol. Apa benteng itu? Pastikan setiap desa, setiap kelurahan ada TK muslimah. Kalaupun ada TK lain, nggak apa-apa, segera ada TK muslimah juga.
Lalu perumahan, proyek perumahan yang sampean tahu ternyata besar, sampai 500 unit, sampai 1000 unit. Di perumahan itu upayakan NU membeli satu kapling atau 2 kapling, entah nanti jadi musola, apa nanti jadi TPQ, apa nanti jadi TK, itu harus ada. Hadirnya kita di perumahan-perumahan masih minim, sehingga sulit mendirikan tahlilan di perumahan, sulit memaksakan ketakmiran masjid perumahan dengan takmir Nahdlatul Ulama. Dan perumahan itu biasanya penduduknya lebih potensial daripada penduduk kampung, ya kan? Orang perumahan biasa teritorial. Jadi seluruh dunia ini ada di dalam satu kepemimpinan khalifah. Coba pakai akal, berpikir yang jernih. Nggak usah seluruh dunia, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dijadikan satu negara. Yakin nggak mau? Betul apa enggak? Tak kira orang mau kalau perlu Indonesia pecah lagi, jadi Aceh, jadi Papua berdiri sendiri. Kok mau menyatukan dengan negara lain? Maka itu hanya untuk jual kecap, supaya ustadz-ustadz yang tidak begitu dalam agamanya atau girohnya terlalu tinggi tetapi tidak mengerti tujuannya, mereka terikut. Khilafatun nubuwah atau khilafah ala manhajin nubuwah itu nanti akan berdiri sendiri, yaitu pada saatnya Imam Mahdi akan tampil. Kalau sekarang ada yang mau tampil, ya, ngaku-ngaku Imam Mahdi, itu pasti bohong. Ismail Santolan yang sudah ngaku-ngaku. Jadi tidak ada, sekarang ini masih tidak ada. Nanti kalau panjenengan ingin tahu cara berdirinya, jangan buka kitab Tadhkiratul Qurtubi. Jadi kalau sudah sampai saatnya, kiai-kiai yang kasyaf itu datang ke Mekah, ke Masjidil Haram, lalu mencari Imam Mahdi, karena kasyaf tahu di mana letak Imam Mahdi. Lalu Imam Mahdi diminta untuk menjadi khalifah, dibaiat, tidak mau. Setelah itu dari belakang ada yang muncul, Imam Mahdi ini wasiat dari kakek panjenengan. Setelah dibilang wasiat baru beliau mau. Akhirnya semuanya baiat. Seluruh dunia akhirnya baiat. Berdirilah khalifah Imam Mahdi yang disebut khilafah ala manhajin nubuwah. Seperti itu. Sekarang belum. Sekarang itu digunakan untuk menghancurkan. Contoh Syria. Syria seperti itu. Sebelum perang ini khilafah. Kemudian Imam Qaddafi, negaranya apa namanya? Libya. Itu juga perang saudara itu. Ya. Khilafah, akhirnya perang. Nah, seperti itulah Indonesia akan digunakan seperti itu juga. Tapi NU tampil di depan. Alhamdulillah semuanya terjungkal melawan Nahdlatul Ulama. Jangan berani-berani dengan NU. Daunya Kiai Wahab Hasbullah. NU itu ya, pada saat itu memang ditanamkan kepada kalian bahwa NU itu seperti gelugu, seperti kayunya kelapa itu, pohon kelapa, seperti gelugu. Padahal NU itu adalah meriam, sungguh-sungguh meriam, kata beliau. Maka kalian di NU jangan ragu bahwa NU itu meriam. Barang siapa yang ingin menabrak NU, hancur. Dan alhamdulillah sejarah membuktikan itu. Yang melawan NU hancur semua. PKI hancur, Maksumi hancur, terakhir HTI hancur pesen telur. Oh iya. Terakhir FPI ini juga sampai saat ini dilarang oleh pemerintah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tidak membenci orangnya, tidak membenci keturunannya, karena kita wajib sebagai orang Islam menghormati dzurriyyah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir para kiai, hari ini ya, seminggu terakhir ini ada seorang bernama Faisal yang mengatakan bahwa NU itu bukan ormas Islam. Apa enggak gendeng? Kalau NU bukan ormas Islam, yang ormas Islam itu yang mana?
Ayo, ormas-ormas lain kumpulkan tokoh-tokohnya, lalu diadu dengan tokoh-tokoh ormas NU, kumpulkan. Mana yang pinter baca kitab? Gini betul? Gak usah kiainya sudah. Santrinya sana berapa, sini berapa, kumpulkan dalam satu tempat. Saya pernah kumpul ketika Rois Suryanya Kiai Mas Duki Mahfud diundang oleh Kabid Haji Jawa Timur dari NU 5, dari yang lain 5, ada yang 3, membicarakan tentang apakah jamaah haji dari Jawa Timur gelombang kedua yang Mekah langsung tidak ke Madinahnya setelah dari Mekah itu pakai ihramnya di Indonesia di atas pesawat atau setelah di Jeddah. Kiai-kiai NU mengatakan lebih baik di Jeddah. Satu, karena orang-orang Indonesia itu kan kalau kencing nggak ngerti sembrono itu, takut kena najis. Toiletnya kecil, karena kalau di Jeddah itu selamat, sudah turun bisa mandi baru pakai. Takut najis, ya, najis mutawasito. Nah, orang toko Jawa Timur ini, loh, najis itu ya najis, kayak nggak usah mutawasito. Najis itu kan ada 3, mutawasito, mubalado, enggak, najis ya najis, nggak ada mutawasito, nggak ada. Kau papa nggak ada, mubalado nggak ada. Nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. Padahal di rumah kelas 3, kelas 4 itu sudah ngerti bahwa najasah itu salah satu aksami. Saya waktu itu masih muda, ya, maksudnya utusannya sudah sepuh-sepuh. Saya wakil katib saat itu. Saya ambil kitab Al-Fiqh wal Madinah Ba'at, saya buka Al-Malikatu Qalu, an-najasah itu salah satu aksami. Al-Hanafiyatu Qalu, an-najasah itu salah satu anwa. Semuanya ulama-ulama madzhab menyatakan ada 3. Duh, ini tokoh Jawa Timur di luar NU tidak ngerti najis ada 3. Allah, itu kalau di sini Rois Surya. Aduh, Jawa Timur. Alhamdulillah panjenengan di NU sudah garis perjuangannya cocok, garis perjuangannya tepat. Maka kesatuan dan persatuan jamaah dan jamiah ini harus kita jaga betul. Hari ini secara jamiah kita bersatu di sini. Ya, saya mohon PCNU Kabupaten Barat maupun Kraksana gak usah mendengarkan isu-isu yang disebarkan di sini bahwa harus ada KLB, konferensi luar biasa. Ya, biarkan anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang didahulukan Kiai Marzuki itu yang cocok dengan ADART. Kalau memang panjenengan ini sudah gak aktif, ini sudah meninggal dunia, tambahin ulang, gak apa-apa. Dimusyawarahkan sampai sendiri, jangan perhatikan tekanan orang lain. Kenapa? Karena panjenengan ini bukanya ADART. Di ADART tidak ada tuh KLB. Dan ada yang Probolinggo ada sekali. Sudah nggak usah dimikir sudah. Saya bangga tadi, baik dari Kraksan, dari kota, dari Kabupaten Barat, laporannya Masya Allah, semuanya berjalan. Mudah-mudahan Allah membalas semua kegiatan panjenengan ini. Amin ya robbal. Teruskan. Bahkan tadi dari satu kecamatan ada laporan per bulan bisa mengumpulkan dana 40-50 juta 1 MWJ. Kerejengan, betul ya Kiai ya? Itu laporannya tadi. Itu per bulan, per tahun berapa? Maka ini terus yang kita kelola untuk membantu masyarakat agar NU bisa hadir di masyarakat, sehingga semua masyarakat, bahasanya Kiai Marzuki tadi itu, bisa menyatu kepada NU. Kenapa? Pokok kontak NU, jangan kontak nol. Ini yang paling penting. Kontak NU, jangan kontak nol. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena ketika saya sakit yang bantu NU, ketika fitanan yang menghitangkan NU. Bahkan di PWNU Jawa Timur pernah saya mengandung saya laki, saya nyelamatin NU. Udah sadar yang ngandung itu selamatan 7 bulan. Jadi pernah diadakan oleh Patayan NU Jawa Timur, tapi acaranya NU. Tim teman masa, saya ningkepin kiasan ya. Saya nyelamatin NU. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika lahir anaknya, ya sudah diingatkan, nah dulu kamu yang nyelamatin NU, nah ya bu, pokoknya saya di NU. NU tidak mau saya. Ini seperti inilah yang dimaksud dengan beliau. Jadi persatuan dan kesatuan dalam berjamaah dan berjamiah
ini dapat kita hasilkan dengan cara-cara seperti ini. Kalau ada orang lain ujian fitnah seperti ini, kita sabar. Tanamkan baik-baik. Pohon ini, pohon yang samping kita ini, ketika dia pendek seperti ini, mungkin anginnya kecil. Tapi ketika pohon ini menjadi tinggi, menjadi besar seperti Nahdlatul Ulama, maka anginnya akan semakin besar. Betul apa enggak? Nah, oleh karena itu, panjenengan di NU jangan selalu dengarkan orang lain. Cukup dijadikan masukan, jangan langsung dimakan. Difilterisasi dulu. Informasi ini benar apa enggak? Kalau tanya sama, kalau ranting tanya sama MBC, MBC tanya sama PC-nya, PC belum berhasil tanya kepada PW-nya. Dan ternyata di dalam pertemuan seperti ini juga muncul hal-hal yang kami lengah, ternyata diingatkan. Contoh, tadi dari Kota Probolinggo, bahwa peraturan tentang klinik ini belum masuk di PBNU. Nah, ini langsung dicatat oleh Kiai Soleh Hayat. Garis Kiai, sudah saya catat, ini penting ini. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan kalau tidak atas nama organisasi Nahdlatul Ulama, perkumpulan Nahdlatul Ulama suatu saat lepas. Saya tidak ngomong di satu cabang, ya di beberapa cabang ada itu rumah sakit yang mendirikan NU, baik muslimat maupun NU-nya, ya, yang urunan warga NU setelah berdiri maju beberapa tahun kemudian karena yayasan sudah berubah, tidak lagi memperhatikan Nahdlatul Ulama. Ini ada. Nah, oleh karena itu ini sangat penting. Jadi dari awal supaya dikembalikan kepada Nahdlatul Ulama. Ini pengalaman-pengalaman ini guru yang baik untuk kita sekalian. Nah, disinilah kita harus yakin bahwa al-haq bila nidom yaglibuhul batil bil nidom. Bahwa kebenaran yang diperjuangkan tanpa aturan yang bagus, tatanan yang baik, itu dikalahkan oleh kebatilan, kejelekan, kerusakan yang ditata dengan baik. Nah, maka Nahdlatul Ulama perlu, bayangkan para beliau-beliau ini, di sini ada pembela terkenal, namanya Bapak Dr. Ma'ruf Shah. Itu membuang waktu. Ya, beliau itu kalau sudah membela orang yang dalam kasus